Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Siti. Pada hari ini kita akan belajar mengenai posisi benda pada bidang koordinat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah diharapkan kita bisa menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat dan juga bisa menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat, kita ambil contoh ya dari grid di sebelah ini, dari bidang koordinat sebelah ini. Ini kita lihat jam waker terletak pada koordinat C,5. Ini jam waker ada di sini, ya. Jam waker ada di sini, kita lihat koordinatnya C,5 itu dari mana. Kita lihat dia ke bawah, ya, ke arah bawah. Maka di bawah ini jam waker bertepatan dengan titik C, ya, dan ke sebelah kiri atau mendatar, ya, kita lihat di sumbu tegaknya ini bertepatan dengan angka 5. Maka koordinat waker adalah C,5. Selanjutnya hair dryer, ya. Hair dryer di sini kalau kita ke bawah itu bertepatan dengan titik B, ya. Kemudian ke samping sumbu tegaknya itu bertepatan dengan 3. Sehingga koordinat hair dryer adalah B,3. Ya. Kemudian kartu kuning. Ini kartu kuning ya. Ke bawah kita lihat di sumbu mendatarnya adalah F. Dan di sumbu tegaknya ke samping itu adalah angka 1. Maka koordinat dari kartu kuning adalah F,1. Ya. Mungkin yang lainnya kita bisa lihat lagi bola. Koordinat bola adalah ya di sini bola koordinatnya adalah D, angkanya di sini bertepatan dengan 3. Jadi D,3. Dan seterusnya silakan boleh ditentukan koordinatnya benda-benda yang lainnya. Letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat ya di sini sekolah nih. Yang pertama, sekolah terletak pada jalan Sirsak, koordinatnya B,1. Kita lihat sekolah ini ya di jalan Sirsak, betul. Kemudian koordinatnya B,1. Selanjutnya minimarket terletak di Jalan Apel. Ini minimarket nih. Di sini ya. Terletak di Jalan Apel nih minimarketnya. Koordinatnya adalah di F,3. Ya. Mungkin kita mau tentukan yang lainnya, misalkan toko buku. Ini toko buku ya. Di sini. Toko buku. Ya. Terletak di jalan apa toko buku? Kita lihat jalannya ini di sini adalah di Jalan Kecapi ya. Jalan Kecapi. Pada koordinat singkat ya. Koordinatnya toko buku adalah H,5 ya, H,5. Mungkin yang lainnya bisa dilanjutkan, ditentukan jalan apa dan koordinatnya berapa. Demikian juga peta, ini peta Pulau Bali. Kita bisa tentukan koordinatnya ya. Di sini yang diminta adalah yang pertama Denpasar nih. Ya, kita cari Denpasar ini ya. Denpasar ada di sini. Ya, nih. Maka koordinat dari Denpasar adalah F,2. Jadi Denpasar letaknya di F,2. Lalu yang diminta lagi adalah Ubud. Ubud ini di sini, ini Ubud ya. Letaknya juga di F, kemudian sumbu tegaknya 3. Jadi F,3. Selanjutnya yang diminta adalah Tabanan ya. Tabanan ini ada di sini Tabanan ya. Tabanan di E,3 ya.
Seperti itu. Ya, mungkin yang lainnya bisa dilanjutkan. Menentukan koordinat di kota-kota di Bali. Nah, ini ada kuis ya. Perhatikan kembali peta Pulau Bali pada bidang koordinat di samping, lalu kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, koordinat posisi Nusa Dua. Ya, silakan dicari Nusa Dua ada di mana. Ini Nusa Dua ya di sini. Koordinatnya Nusa Dua ada di ya, Nusa Dua F,1. Kemudian tanah lot di mana? Di sini ya tanah lot. Ya, tanah lot di E,2 ya. Silakan dilanjutkan untuk Padangbai, Singaraja dan Legian. Ya, tentukan tempat-tempat yang memiliki koordinat posisi yang sama dengan Denpasar. Denpasar tadi koordinatnya kan ada F2 ya, nih Denpasar di sini nih koordinatnya. Nah, tentukan selain Denpasar ada apa lagi yang koordinatnya sama. Silakan dikerjakan. Selanjutnya letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat ya. Ini menggunakan sumbu X dan sumbu Y ya. Penulisan letak sebuah titik menggunakan pasangan terurut X, Y. Jadi X dulu yang sumbu mendatar, baru Y yang sumbu tegak. Di mana X merupakan sumbu mendatar atau absis ya. Kemudian Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Ini sumbu mendatarnya X, sumbu tegaknya Y. Ya. Pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y ini di sini, ini titiknya 0,0, X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. Kemudian kalau ke kanan makin besar ya, 0, 1, 2, 3 semakin membesar ya sampai tidak terhingga. Ke kiri semakin mengecil ya, mulai dari 0, minus 1, minus 2 sampai minus tidak terhingga. Ya, ini terus saja. Kemudian ke atas semakin membesar ya juga di sumbu Y-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dan seterusnya. Ke bawah makin mengecil. Minus 1, minus 2 sampai minus tidak terhingga itu ke bawah ya. Nah, di sini ada titik A. Kita lihat titik A di sini. Koordinatnya titik A kita lihat dulu ke bawah. Ini minus 4. Ke samping nih ke sumbu tegaknya 5. Jadi kita tuliskan yang di sumbu X dulu. Minus 4,5. Berikut juga yang B. Yang B kita lihat sumbu mendatarnya di situ ada minus 6. Sumbu tegaknya minus 3. Ya. Yang C, sumbu mendatarnya itu di sini sumbu mendatarnya posisinya tepat di angka 0, jadi 0. Sumbu tegaknya di angka 2, jadi minus 2. Dan seterusnya temukan koordinat D, E, dan F. Mudah-mudahan lebih paham ya. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat ya. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukanlah terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Jadi titik sudutnya kita gambar dulu. Setelah itu hubungkan titik-titik sudut tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Sebagai contoh ini di samping ya, kita tentukan dulu titik sudut X, Y, V, W ya. Semua kita tentukan sesuai koordinat yang diberikan, kemudian kita hubungkan ya, membentuk bangun datar persegi panjang. Sebagai contoh nih ya, latihan ya. Jika bangun ABCD merupakan jajar genjang, tentukan titik koordinat C yang tepat. Ini udah ada A, B, dan D ya. Maka untuk jajar genjang, maka kita hubungkan dulu A dengan B. Ya, mudah-mudahan bisa garisnya supaya lurus. Nah, kemudian dihubungkan juga A dengan D, D dengan A. Nah, ini di sini dihubungkan. Dari sini kita lihat jaraknya A ke D itu 2 ya kotaknya. Jadi di sini harusnya dia 2 di sini nih. Ya, kita hubungkan. Nah, dari sini kita hubungkan juga. Ya. Nah, inilah titik C sehingga membentuk jajar genjang. Koordinat C adalah, kita lihat ini sumbu mendatarnya 4, sumbu tegaknya juga 4. Jadi koordinat C 4,4. Ya, sehingga membentuk jajar genjang.
Bagaimana jika koordinat yang sama, tapi kita mau membentuk bangun ABCD merupakan trapesium sama kaki? Ya, tentukan koordinat C yang tepat. Jadi sama seperti tadi, hubungkan dulu A dengan B, ya. Kemudian A dengan D, ya. Ini dari sini 2, berarti dari sini juga bergerak ke sini 2 ya. Jadi titiknya di sini lurus dengan D. Iya, kalau dihubungkan trapesium sama kaki ya. Ini sama yang ini sama. Ya, harusnya lurusnya lurus tapi ini tidak lurus. Maka di sini titik C yang sehingga membentuk trapesium sama kaki adalah 0, ini karena sumbu mendatarnya di angka 0, 4 karena sumbu tegaknya di angka 4. Demikian untuk materi bidang koordinat pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.